Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penulisan kata, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang akan kita bahas dalam penulisan kata ini ada 11. Ya, bisa kita lihat di sini. Pertama, kita lihat dari kata dasar terlebih dahulu ya. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor, pajak, penuh, sesak. Nah, ini adalah kata dasar semuanya ya. Tidak ada kata berimbuhan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kata berimbuhan. Contoh kata berimbuhan, yang pertama, imbuhan baik itu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misal, berjalan. Nah, ini tidak boleh dipisahkan. Yang sering salah menulis itu biasanya di itu sering dipisahkan. Ya. Contoh, dimakan, di spasi makan, itu salah ya. Kemudian imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai. Contoh, sukuisme, seniman, kamerawan, gada jawi. Nah, kamerawan yang betul itu ya, bukan kameraman. Kalau bahasa Inggrisnya memang kameramen ya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu kamerawan. Seperti itu ya. Selanjutnya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misal, contoh, adi busana, aerodinamika antar kota, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Begitu juga misal kita ada kata adikuasa ya, negara adikuasa kan ada ya. Itu penulisan seperti itu. Yang sering salah menulis itu biasanya dalam kata ini ya, antar. Nah, ini contoh antar kota. Biasanya dipisahkan, harusnya digabung seperti itu. Nah, misal bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Ini namanya tanda hubung, bukan tanda strip. Contoh, non-Indonesia. Nah, ini kan I-nya kapital. Kemudian pan-afrikanisme dan seterusnya. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misal seperti ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, jadi kalau katanya kata dasar digabung. Nah, seperti ini gabung. Maaf, ini maksudnya kalau misalnya dengan ini dipisahkan dengan kata turunan atau kata berimbuhan. Ya dipisahkan ya, betul. Kalau misalnya tidak ada kata imbuhannya maka digabung. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali asa ditulis serangkai. Nah, ini yang barusan saya katakan ya. Ini contoh maha kuasa menentukan arah hidup kita. Nah, ini ditulisnya serangkai kecuali maha asa ya. Kalau maha asa ini pengecualian. Jadi pengecualiannya maha asa jangan digabung. Mengapa? Karena berkaitan dengan nanti disalahartikan mahesa. Kalau mahesa kan artinya sapi ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk ulang. Nah, bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri, lauk-pauk, berjalan-jalan, dan seterusnya. Ini banyak contoh-contohnya. Catatannya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya seperti ini. Gabungan kata itu artinya kata yang lebih dari satu ya yang digabung. Misal contoh seperti ini, surat kabar. Ini kan sudah dua kata ya, kalau tadi kan satu. Misal contoh nih, mata, ya diulang jadi mata-mata. Nah, bagaimana kata yang berbentuk gabungan kata ini? Contoh, surat kabar. Yang kita ulang itu adalah unsur pertamanya. Jadi kata suratnya ini yang kita ulang. Contoh, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Rak buku, rak-rak buku, dan seterusnya. Bila bentuk ulang diberi huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, dan lain-lain, atau judul buku, majalah, dan lain-lain, bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Sedangkan bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Misalnya begini, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Jadi A-nya karena dia bentuk ulangnya sempurna. Jadi bentuk ulang sempurna itu artinya dia diulang
yang pertama dengan yang keduanya sama. Asas-asas ini kan diulang sempurna kan. Nah, ini dua-duanya kapital. Namun jika tidak sempurna, misal contoh kata terus kemudian diulang jadi menerus, nah ini kan tidak sempurna karena tidak diulang terus-terus ya. Kalau terus-terus kan itu sempurna berarti. Karena terus-menerus, maka ini yang kapital adalah yang pertamanya saja. Terus T-nya, kemudian M-nya tidak kapital. Kok sama juga dengan ramah tamah. Nah, ramah kan diulangnya tidak sempurna ya menjadi tamah. Seperti itu ya. Mudah sekali. Kemudian selanjutnya adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata pemenggalan kata pada tadi sudah ya gabungan kata ya. Oh ya belum, ternyata gabungan kata belum. Jadi tadi bentuk ulang, kemudian sekarang gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Jadi kita sering menemukan istilah kata majemuk. Nah, kata majemuk itu sebenarnya bersinonim dengan gabungan kata. Termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Sekali lagi, kata majemuk termasuk istilah khusus sekalipun itu ditulis terpisah. Misal contoh, duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang, dan seterusnya. Nah, ini yang sering banyak salah menulis itu orang tua. Orang tua itu sebetulnya penulisannya dipisah. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah orang tua harus dipisahkan? Nah, jawabannya tidak ya. Tetapi kalau penulisannya memang dipisahkan. Tapi kalau orang tua dalam arti harfiah itu jangan dipisahkan, karena mereka kalau dipisahkan nanti bercerai. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung, atau ini yang biasa disebut strip ya, padahal ini namanya tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat. Mengapa ini diberi tanda hubung? Karena khawatir disalahartikan. Misal ada mungkin yang mengartikan anak dari istri pejabat mungkin, atau mungkin istri dari anak pejabat atau apalah, karena setiap orang pasti memiliki penafsiran sendiri, sehingga diberikan tanda hubung, sehingga artinya adalah anak dan istri dari si pejabat itu. Nah, kalau misalnya penekanannya anak dari istrinya, maka ini di sini ya penekanannya, garis tanda hubungnya. Seperti itu, ini bisa kita lihat. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Nah, itu ya. Jadi, kalaupun diberikan imbuhan, baik itu di awal atau di akhir, maka penulisannya tetap terpisah. Kecuali, nah ini patokan yang mudahnya ya, kecuali jika imbuhannya dua-duanya secara langsung. Misalnya contoh nih, dilipat gandakan, ada di, kemudian kan. Nah, ini kan tadinya lipat ganda. Penulisan lipat ganda kan dipisah. Tetapi ketika diberikan imbuhan di awal dan di akhir secara bersamaan, maka penulisan digabung. Contoh yang paling mudah itu pertanggungjawabannya. Sering banyak sekali yang penulisannya malah dipisah. Karena memang sudah terbiasa penulisan tanggung jawab dipisah, sehingga dianggapnya penulisannya dipisah. Yang betul adalah digabung ketika imbuhannya di awal dan di akhir. Oke. Selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Maksudnya padu itu ya sudah baku ya, sudah memang merupakan ketentuan. Misalnya contoh acap kali, ada kalanya, apalagi. Nah, ini kalau ini harus dihafalkan karena ini sudah paten ya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Misal contoh ada kata matahari, tidak boleh dipisahkan walaupun itu gabungan kata, karena memang sudah merupakan satu kesatuan yang padu. Nah, seperti itu ya. Ini harus dihafalkan kalau ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Nah, jadi ada pemenggalan kata pada kata dasar nih. Yang pertama, buah. Nah, buah, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh nih, buah, ada huruf U dan A. Jadi di tengah-tengah ini pemenggalannya. Begitu juga main, ada A dengan I. Niat, I dengan A, dan seterusnya, banyak sekali. Mudah ya.
Kemudian selanjutnya ketentuan berikutnya huruf diftong. Nah, diftong ini kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Jadi contohnya itu adalah ai, au, ei, dan oi. Nah, ini tidak ada lagi diftong selain ini ya. Misal contoh pandai. Nah, ini jangan sampai dipisah ya diftong ini. Contoh nih, pandai jangan dipenggal pandai. Nah, jangan. Aula jangan aul a, saudara saudar, saudara ini jangan seperti itu. Survei amboi ya jangan, karena diftong ini merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Begini maksudnya ya. Misal ada kata bapak. Nah, ini kita lihat di sini terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal. Nah, ini kita lihat huruf vokalnya bapak itu A dengan A. Nah, ini ada huruf konsonan nih di tengah-tengahnya. Maka disitulah dipanggalnya. Contoh lain lawan. Ada A dengan A, di tengahnya ada huruf konsonan. Maka disitulah dipanggalnya. Begitu juga ini. Jangan sampai dipenggalnya di sini, di misalnya kata dengan gan, nah jangan, kenyang, jangan ya. Jadi harus di antar huruf vokalnya, seperti itu ya. Contoh lain yang lebih mudah ya ini musyawarah. Oke, selanjutnya jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misal begini, April. Nah, P dengan R kan konsonan nih dua-duanya. Maka dipenggalnya di antara huruf P dengan R ini yang konsonan ini. Caplok juga jangan sampai P dengan L ini bergabung, misalnya caplok. Nah, seperti itu karena tidak ada klaster gugusan huruf konsonan, gabungan huruf konsonan PL tidak ada ya kan. Yang ada itu KH, SY, nah seperti yang kita bahas kemarin. Nah, di sini ya, di gabungan huruf konsonan ini tidak ada PR, kemudian PL, ada juga KH, SY, nah ini SY, tuh ya. Jadi harus dihafalkan kalau gabungan huruf konsonan. Kemudian ketentuan berikutnya, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Maksudnya seperti apa? Nih kita lihat ada 3 huruf konsonan bukan? 1, 2, 3, L, T, dan R. Maka di pecahnya atau dipenggalnya di antara huruf konsonan pertama dengan kedua, jangan sampai di yang ketiga, misalnya ultra seperti itu, infra jangan. Jadi yang betul infra, ultra, bentrok. Nah, ini kan jangan sampai bentrok ya, jangan seperti itu ya. Kemudian instrumen. Nah, ini kalau ini rawan salah yang ini ya, harusnya instrumen. Pokoknya pengetapannya ketika ada 3 huruf konsonan atau lebih, mau 3 mau 4, tapi sepertinya 4 agak jarang ya, melambangkan satu bunyi. Nah, maksudnya begini, jadi si 3 huruf konsonan ini melambangkan satu bunyi. Nah, makanya harus dipenggal di antara huruf konsonan pertama dengan kedua. Contoh catatan lain maksudnya ya, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Bang, nah ini satu bunyi kan, maka tidak dipenggal di sini. Ban gekrut tidak seperti itu. Bangsa, banyak. Nah, kemudian ikhlas, kongres. Nah, ini eng kan, KH, MC, emang banyak ya, memang banyak yang gabungan huruf konsonan yang seperti ini ya, yang dicontoh ini. Seperti itu, mudah sekali. Kalau ini mudah. Kemudian pemenggalan kata turunan. Kata turunan itu yang bukan kata dasar berarti ya. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, ini kan berjalan bukan kata dasar ya, tapi kata berimbuhan. Jadi pemenggalannya di antara imbuhan dengan kata dasarnya. Jangan berj alan, ya benar salah.
mempertanggungjawabkan, membantu, dan seterusnya. Ini sebetulnya berjalan juga masih bisa dipenggal ya. Misalnya berjalan, seperti itu bisa. Tapi ini untuk penekanan saja bahwa yang dipisahkan adalah imbuhan dengan kata dasarnya. Begitu ya. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, menutup. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung. Nah, ini kan gelembung ini sebetulnya kata dasarnya kan gembung, tetapi ditambahkan sisipan M. L maksudnya ya, jadi gelembung. Kemudian gemuruh, tadinya kan guru, ditambahkan sisipan M. Sisipan itu yang imbuhan yang ada di tengah ya. Kemudian gerigi ya, ini diberikan sisipan R, jadi tadinya gigi jadi gerigi. Kemudian sinambung, tadinya kan sambung, tambahkan sisipan jadi sinambung. Telunjuk, tadinya kan tunjuk, menjadi telunjuk. Jadi pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti kata dasar. Oke. Jadi tidak dipenggal ininya, sisipannya. Mengapa? Karena sisipan itu acak ya, tidak selalu ada di tengah, kadang ada di agak ke pinggir, seperti tidak selalu di tengah posisinya. Walaupun namanya sisipan. Kemudian selanjutnya, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal dan akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Nah, seperti ini, kita lihat. Di sini ada contoh juga yang kedua, walaupun cuma-cuma, mereka tidak mau mengambil makanan itu. Jadi pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak akan dilakukan. Makanya daripada dipenggal, maka lebih baik diturunkan saja ke bawah seperti itu. Ya. Maksudnya begini, misal ini i terus tanda hubung tuh, itu tidak bagus ya, lebih baik itu seperti ini atau itunya ke bawah. Itu maksudnya ya. Ini biasanya digunakan dalam kolom koran yang terbatas. Kalau kepanjang seperti ini biasanya secara otomatis Word akan menyesuaikan. Jika sebuah kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar. Jadi begini, ini contoh biografi kan ada dua unsur, bio dengan grafi. Nah, jika salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, misal contoh biografi kan kata bio ini bisa ke biografi, bisa juga ke data, jadi biografi atau biodata. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Nah, di antara unsur bio dengan grafi. Contohnya banyak ya kan, ini lihat fotografi bisa juga fotokopi ya, introspeksi juga bisa introjeksi, banyak sebetulnya. Jadi ada beberapa kata yang bisa unsur ini bergabung dengan unsur lain, itu dipenggalnya di sini, walaupun sebetulnya enak kalau tetap bisa saja secara enak atau tidak ya kita gabung, kita pecahnya penggalnya biografi ya, seperti itu ya. Tetapi secara kaidah itu kurang tepat ya, seperti itu ya. Tapi ada beberapa yang menyatakan di situ bisa, sehingga pemenggalannya adalah yang penting di antara dua unsur tersebut, seperti itu ya. Nah, contohnya bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikalang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Ini nama orang yang terdiri dari dua unsur, dua kata lah mungkin bisa diibaratkan. Pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Nah, jangan sampai Wage Rudolf terus F, jangan ya. Kemudian selanjutnya singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Ia bekerja di DLL AJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG. Nah, ini saya baca secara teksnya ya. RNG Ranggawarsita.
Jadi penulisannya seperti ini. Ia kerja di nah seperti ini. Kemudian nah seperti ini. Ini jangan sampai ini contoh yang kurang tepat ya. Jadi sebaiknya dihindari ya. Ini seperti contoh yang di atas. Jadi kalau daripada seperti ini lebih baik setelah di enter saja. Begitu juga ini kan bisa di enter ya. Jadi R-nya tidak nanggung di sini. Seperti itu ya. Itu pembahasan mengenai pemenggalan kata. Selanjutnya mengenai kata depan. Ini sebetulnya masih banyak ya. Nanti mungkin akan saya potong videonya kalau terlalu panjang. Penulisan kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Nah, ini di dengan mana itu jangan digabung. Ini sering terjadi kesalahan, mereka menulisnya digabung ya, seperti itu jangan ya. Kemudian penulisan di ini juga sebetulnya mudah ya, patokannya ketika kita ingin tahu apakah di-nya itu digabung atau dipisah. Nah, penulisannya kalau di-nya itu ya diikuti kata kerja, maka itu digabung. Tapi ketika diikuti keterangan, tempat, atau waktu, maka itu dipisah. Oke, selanjutnya partikel. Partikel ini ada beberapa macam ya. Yang kita tahu kan adalah kah dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bacalah, jadi jangan dipisahkan. Baca spasi lah, itu kurang tepat. Nah, partikel tah memang jarang digunakan, tapi memang ada. Lalu artinya apa? Artinya yang mirip dengan kah. Jadi sebetulnya sama saja. Namun penggunaannya jarang. Selanjutnya partikel pun ditulis terpisah dari yang mendahulunya. Nah, mungkin kalau orang Jawa itu sudah terbiasa ya, ada pun ya, tapi itu jangan disamakan dengan pun dalam bahasa Indonesia. Harus dipisah seperti itu. Misal contoh apapun, nah ini sering banyak yang salah menulis apapun itu tidak digabung ya. Apapun permasalahannya dia dapat mengatasinya. Nah, seterusnya. Namun ada pengecualian. Apa itu? Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Jadi ini ada beberapa yang digabung, tapi itu memang merupakan suatu bentuk yang baku. Nah, misal contoh meskipun, walaupun, adapun. Nah, adapun dengan apapun kan beda. Bagaimanapun. Nah, ini harus kita hafalkan. Mau tidak mau ya harus dihafalkan. Mudah sih, kalau yang ini sedikit, yang dihafalkan ini saja, nanti yang lainnya berarti dipisah. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah. Jangan sampai digabung, misal seperti ini yang sering banyak yang salah ya. Mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Nah, ini per satunya biasanya digabung, ada yang nulis digabung. Ini seharusnya seperti ini, pisah. Oke, harga kain 50.000 per meter. Ini penulisan rupiah juga banyak yang salah. Harusnya seperti ini. Dilihat baik-baik ya. RP, kemudian tidak ada spasi, nominal, kemudian titik, kemudian koma, kemudian 00 dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas setelah artikel adalah singkatan. Singkatan ini untuk nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misal Hana Sution, itu kan A singkatannya Abdul, H Haris. Jangan sampai seperti kebanyakan orang ya menulis, misalnya kita singkat Abdul titik, hanya titiknya di sini, kemudian titiknya di sini Abdul titik H titik N, itu salah ya. Jadi yang titiknya ini setelah singkatannya seperti itu. Ini beberapa contoh lainnya, silakan bisa dilihat. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Sekali lagi, perhatikan nama lembaga pemerintah ya. Misal contoh NKRI, tidak ada N titik K titik R titik I begitu. UI juga sama, PBB, WHO, PGRI, KUHP.
Ini nama-nama kampus juga kan seperti itu. Sebagian besar tidak ada titiknya, ya karena memang ketentuannya seperti itu. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT itu perseroan terbatas, kemudian MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Nah, jadi seperti itu ya, yang bukan nama diri, tidak ada tanda titiknya. Selanjutnya singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Halaman misalnya ya. Kemudian DLL, DSB, kalau 2 huruf kan tidak ada ya. Nah ini contoh yang 2 huruf ya maksudnya. Kalau yang 3 huruf kan di belakang. Kalau yang 2 huruf itu dipisahkan oleh tanda titik. Contoh atas nama AN, BA dengan alamat yang sering banyak yang salah itu. Sampai dengan biasanya S garis miring D. Ini yang tepat itu seperti ini penulisannya. Oke. Lambang kimia singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misal CU kuprum, cm cm, kVA kilovolt ampere, L liter. Ini bukan satu ya, tapi L, kg kilogram, dan seterusnya. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nanti akan saya jelaskan ya perbedaan antara singkatan dengan akronim. Tapi secara garis besar itu merupakan sinonim ya, singkatan dengan akronim itu. Tapi ada perbedaan mendasar, nanti saya jelaskan. Misal BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini dibacanya BIG ya. Kemudian BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, LAN, PASI. Nah, itu. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog ya, Bappenas. Kenapa? Karena ini nama diri ya, jadi harus kapital awalnya. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal suku kata, gabungan suku kata tulis huruf kecil. Ini kan bukan nama diri, iptek itu nama jenis ya, pemilu juga sama. Puskesmas kecuali puskesmas ini diikuti dengan nama daerahnya, misalnya Puskesmas Ngalian atau Puskesmas Pandanaran ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk singkatan dan akronim. Selanjutnya angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh, ini angka Arab. Ini yang kita gunakan di dalam bahasa Indonesia itu namanya angka Arab ya, jangan salah, bukan angka Latin. Ingat sekali lagi, bukan angka Latin ya. Ini angka Arab namanya, walaupun bukan huruf Arab. Kemudian angka Romawi, nah ini seperti ini, hafalkan ya, ini kita harus tahu. L itu 50, C itu 100, dan seterusnya. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Jangan menggunakan angka 3 seperti ini, tetapi tulis dengan huruf kalau memang 1 angka. Jika 15 kali berarti kan 2 angka nih, jadi gunakan angka seperti ini ya. Paham ya, mudah sekali. Nah, jika ini juga boleh jika misalnya kita gunakan lebih dari 3 angka misalnya. Contoh ini 1 juta, boleh seperti ini. Tapi kalau cuma 1 ya harus seperti ini. Oke, nah ini contoh yang saya sebutkan. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 tidak setuju, dan 5 orang abstain. Oke. Kenapa boleh di sini? Karena ini perincian, kan ini ada dikatakan ya. Kecuali jika dipakai secara berurutan. Ini kan tidak ada urutan perincian. Kendaraan yang dipakai angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, 250 sedan. Oke, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, ini tidak menggunakan angka 50 ya, seperti ini. Tetapi menggunakan huruf. Kalau di awal, jadi hindari ketika di awal menggunakan angka seperti ini. Misal, ini contohnya 50-nya
ditulis seperti ini. Kalau di awal gitu kurang tepat. 3 pemenang sayembara diundang ke Jakarta. Oke. Nah, ini seperti ini contohnya kurang tepat. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah saja. Panitia mengundang 250 orang peserta. Jadi jangan 250 orang peserta diundang panitia. Ini harap dihindari ya. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya kan banyak sekali ya. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah. Kalau ditulis kan lumayan panjang. Boleh kita gabung. Kemudian angka yang dipakai untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai dan uang. Misalnya seperti ini. 0,5 cm, 5 kg, yang bisa seperti itu. Ini banyak ya contoh-contohnya. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Nah, ini Jalan Tanah Abang 1. Nah, ini nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 _15 boleh. Hotel Mahameru kamar 169, nah boleh. Gedung Samudra, nah boleh. Kemudian angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Nah, misal bab X itu artinya 10. Pasal 5 halaman 252. Surat Yasin titik 2. Nah, ini penulisan ini biasanya banyak yang salah ya. Jadi titik 2-nya tidak ada spasi, kemudian setelah itu baru ada spasi. Nah, seperti itu ya. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misal 12. Nah, seperti ini. Bilangan pecahan, misalnya begini, setengah atau 1/2. Seperti ini. Boleh ke bawah juga boleh ya. Kemudian penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Tingkat itu begini ya maksudnya ya. Jadi urutannya ada. Misalnya ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Misalnya nih, abad XX berarti abad ke-20 dibacanya. Kalau mau penulisannya pakai angka Arab, maka seperti ini. Harus ada huruf ke dengan tanda hubung. Tidak boleh abad ke terus pakai Romawi. Tidak boleh ya, karena ini sudah maknanya sudah ke. Kemudian Perang Dunia II ini sama dengan ini maknanya. Ini juga sama. Jadi penulisan di sini ini adalah penulisan yang tepat. Selain di sini kurang tepat. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misal 5 lembar uang 1000-an ada tanda hubungnya. Jangan lupa ya. Kemudian penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Nah, misal seperti ini ya. Ini panjang sekali, silahkan dibaca. Selanjutnya, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf lakukan seperti berikut. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan biasanya di kwitansi ya. Kemudian, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misal, Kelapa 2, Kotonan Empek, ya Raja 4, Simpang 5, 3 Raksa. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kata ganti ya. Ini dua pembahasan lagi. Kata ganti itu cuma sedikit. Ada ku, kau, kemudian ku, mu, nya. Nah, itu adalah kata ganti. Rumah itu telah ku jual. Jadi jangan dipisahkan. Rumah itu telah ku kecuali aku ya. Kalau aku kan ada A-nya, jadi tidak digabung. Tapi karena ini ku, seperti aturan di sini harus digabung. Ku jual, ya kan? Kau baca, kalau kau harus digabung. Kecuali kamu, kalau kamu itu dipisah. Bukuku, bukumu, bukunya, rumahnya. Nah itu, udah. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang ini ada dua ya, ada si dengan sang. Itu terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh jejak si gundul ya, jejak si gundul. Si-nya jangan digabung dengan gundulnya. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian dalam cerita itu si buta berhasil menolong kekasihnya dan seterusnya. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan.
Contoh sang pencipta. Kalau sang untuk manusia jangan kapital ya. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi Wasa. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai penulisan kata. Cukup panjang, namun insya Allah semoga mudah dipahami dan bisa diterapkan oleh kalian semuanya. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.